wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita tentang pahlawan Islam, panglima Islam Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Kita akan menyebutkan beberapa peperangan yang diikuti oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, di mana dalam peperangan tersebut nampak sekali bagaimana kecerdasan Khalid dalam menyusun strategi peperangan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan 3 peperangan, yaitu peperangan Ma'rakatul Yamamah melawan Musailimah al-Kadzdzab, nabi palsu, kemudian Ma'rakat Dzatis Salasil, yaitu perang melawan orang-orang Persia, dan terakhir kalau ada waktu Ma'rakatul Yarmuk, perang melawan orang-orang Romawi. Kita mulai dengan Ma'rakatul Yamamah. Perang ini terjadi kala setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, banyak orang-orang yang murtad, yang terutama orang-orang kabilah-kabilah Arab Badui yang tadinya baru masuk Islam dan iman mereka tidak kuat, sehingga tatkala Nabi SAW meninggal banyak di antara mereka yang murtad. Adapun para sahabat yang ada di Madinah, di Mekah dan di Taif, maka iman mereka kuat. Namun orang-orang yang kabilah-kabilah yang berada jauh dari kota Madinah, maka banyak di antara mereka yang murtad. Oleh karenanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan untuk memerangi mereka. Maka Abu Bakar As-Siddiq menyurati para sahabat yang ada di Taif, yang ada di Mekah, dari kabilah-kabilah Ghifar, kabilah Aslam, agar mereka bergabung kota Madinah. Karena Abu Bakar As-Siddiq ingin memberi pelajaran kepada orang-orang murtad. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya, demikian juga orang-orang yang murtad maka diperintahkan oleh Nabi untuk diperangi. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu setelah mengumpulkan para sahabat, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu membagi pasukan para sahabat menjadi 11 pasukan. Yang masing-masing pasukan tersebut akan dikirim daerah-daerah, lokasi-lokasi di mana banyak orang-orang Arab yang murtad, agar menyuruh mereka kembali kepada Islam atau diperangi. Pasukan yang pertama dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Dan masing-masing pasukan tersebut jumlahnya 3.000, 4.000, 5.000, tidak banyak ya, antara 3.000 sampai 5.000 dari 11 pasukan tersebut. Maka pasukan pertama dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada sebagian sahabat, di antaranya Zaid bin Khattab, untuk menjadi panglima pasukan yang pertama. Namun dia menolak. Kata Zaid bin Khattab, saya ingin mati syahid. Tidak pantas seorang panglima untuk mati syahid, ya. Karena panglima harus bertahan untuk mengatur jalannya peperangan, sementara saya ingin mati syahid, jadi saya tidak bisa jadi panglima. Akhirnya ditawarkan kepada Salim Maula Abu Hudzaifah. Sama alasannya, saya juga mau mati syahid, maka saya tidak pantas jadi panglima. Kemudian ditawarkan kepada Abu Hudzaifah, namun dia menolak. Akhirnya ditawarkan kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid juga menolak. Akhirnya Abu Bakar memaksa Khalid bin Walid. Akhirnya Khalid bin Walid setuju untuk menjadi panglima. Dan pasukan pertama tugasnya berat, di antaranya untuk memerangi kabilah-kabilah yang murtad dari kabilah, di antaranya kabilah Bani Tamim, kabilah Bani Asad, dan
dari daerah yang ada di kota Ta'i ya, atau di sekarang yang ada di atau At-Ta'i ya. Maka akhirnya Khalid bin Walid berangkat dengan pasukan yang berjumlah 5.000. Maka dia pun mendatangi kabilah-kabilah tersebut satu persatu ya, untuk diperangi atau disuruh kembali kepada Islam. Berjalan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu pertama kali menuju kabilah Ta'i. Kabilah Ta'i ini yang sekarang berada di Ha'il ya, 800 km kira-kira dari kota Mekah ya, atau dari kota Madinah. Maka berangkatlah Khalid bin Walid menuju kabilah Ta'i ya, dan dia bersama sahabat yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Akhirnya Adi bin Hatim mengatakan, "Wahai Khalid, izinkanlah aku berbicara dengan mereka." Ya, banyak di antara mereka yang murtad, tapi masih ada 2 cabang di antara mereka yang tidak murtad atau masih bisa diajak berbicara. Akhirnya diajak berbicara oleh Adi bin Hatim. Akhirnya 500 orang dari mereka kembali Islam, sehingga bergabung kepada pasukan Khalid bin Walid menjadi 5.000 tambah 500 jadi berapa? 5.500. Kemudian Adi bin Hatim minta izin lagi, biarkanlah Khalid saya berbicara dengan kabilah itu lagi, yaitu anak cabang dari kabilah Ta'i. Kemudian diajak berbicara oleh Adi bin Hatim, akhirnya masuk Islam kembali sehingga 500 orang, sehingga jumlah pasukan Khalid bin Walid menjadi 6.000 orang. Kemudian Khalid bin Walid lanjut berjalan menuju kabilah Asad. Di kabilah Asad ada seorang yang mengaku nabi baru, menjadi nabi, namanya Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi. Di zaman Nabi SAW, waktu Nabi masih hidup, ada 2 orang mengaku menjadi nabi. Ya. Yang pertama adalah Musailimah al-Kadzdzab dari Bani Hanifah. Yang kedua adalah Al-Aswad al-Anasi di Yaman. Ini waktu Nabi masih hidup, mereka berdua sudah mengaku sebagai nabi. Ya. Mereka mengaku sebagai nabi, artinya Allah tidak mengutus satu nabi saja. Kami juga nabi, sebagaimana Muhammad adalah nabi, kami juga apa? Nabi. Ya. Kami mengakui Muhammad adalah nabi, tapi saya juga nabi. Dia juga nabi. Ya. Namun setelah Rasulullah SAW meninggal, ada nabi-nabi yang lain. Di antaranya adalah Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi. Ini ngaku nabi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, dari kabilah Asad. Ya. Kemudian juga ada namanya Sujah, ya, yang juga nabi perempuan yang juga ngaku sebagai nabi. Nanti akan kita sebutkan ceritanya. Maka akhirnya Rasulullah SAW, Khalid bin Walid membawa pasukannya, menyuruh mereka untuk kembali kepada Islam, namun mereka tidak mau. Akhirnya diperangi oleh Khalid bin Walid, dan pasukan mereka juga sekitar 6.000 orang. Ya, dengan berimbang terjadi perlawanan. Akhirnya kalahlah mereka. Akhirnya nabi palsu ini Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi kemudian kabur. Waktu dia kabur dikejar oleh 2 sahabat, di antaranya oleh Uqasyah bin Mihsan. Akhirnya terjadi perlawanan dengan Tulaiha. Akhirnya Uqasyah bin Mihsan meninggal dunia, mati syahid, dibunuh oleh Tulaiha, nabi palsu ini. Kemudian dikejar pula oleh Thabit bin Akram. Kemudian terjadi pertarungan juga dengan nabi palsu ini. Ternyata Thabit juga meninggal dunia, mati syahid, radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Kemudian akhirnya Tulaiha ini berhasil kabur. Nabi palsu ini pun kabur. Di kemudian hari akhirnya dia sadar, masuk Islam lagi. Dia masuk Islam lagi. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia datang menemui Umar waktu menjadi khalifah. Dia bertemu dengan Umar, kemudian Umar berkata, "Aghrib anni wajhak, fa innaka qatilu rajulaini salihain." Buang wajahmu dariku, kata Umar. Jauhkanlah wajahmu dariku. Sungguhnya engkau telah membunuh 2 orang yang saleh. Siapa? Uqasyah bin Mihsan dan Thabit radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Maka apa kata Tulaiha yang sudah sadar waktu itu, sudah jadi orang saleh juga. Dia berkata, ya, fa innallaha qad akramahuma ala yadayya bisyahadah. Sungguhnya Allah telah memuliakan 2 orang ini, mati syahid melalui tanganku. Kalau bukan karena aku, mereka tidak mati syahid. Kemudian dia mengatakan, fala tuhinni, dan Allah tidak menghinakan aku mati di tangan keduanya. Dan Tulaiha akhirnya meninggal dalam peperangan dan dia mati syahid. Subhanallah. Hidayah, tadinya ngaku sebagai nabi, kemudian akhirnya kembali sadar, akhirnya mati syahid dalam peperangan. Tapi intinya Khalid berhasil mengalahkan
kabilah Tai, kemudian berhasil juga mengalahkan kabilah Asad dan berhasil juga mengalahkan Bani Tamim. Ya. Ini pasukan pertama yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pasukan yang kedua dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, ya. Pasukan kedua yang juga berjumlah mungkin 4.000 atau 3.000 sampai 5.000 dikirim ke Banu Hanifah. Banu Hanifah inilah kabilahnya Musailimah Al-Kadzdzab. Bagaimana mereka masuk Islam dan bagaimana mereka murtad? Yang pertama kali masuk Islam dari Banu Hanifah adalah seorang sahabat bernama Sumamah bin Utsal. Mungkin saya sudah pernah sampaikan ceritanya. Sumamah bin Utsal ini pernah ditangkap oleh sebagian sahabat, kemudian diikat di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Diikat. Dan dia salah seorang pembesar dari Banu Hanifah. Dan Banu Hanifah jumlahnya banyak, ya. Nanti pasukannya Musailimah Al-Kadzdzab sekitar 90.000 atau 100.000 orang. Zaman itu banyak, jumlah yang sangat banyak, ya. Kemudian Sumamah waktu diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tiang Masjid Nabawi, ya dia musyrik. Maka Nabi datang kepada Sumamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma indak ya Sumamah?" Apa yang kau sampaikan wahai Sumamah? Kata Sumamah, dan dia dari Banu Hanifah, dia berkata, ya Muhammad, in taqtul zadamin. Wahai Muhammad, kalau kau bunuh saya, sungguhnya kau telah membunuh seorang yang memiliki kabilah yang besar yang akan menuntutmu. Wa in tun'im ala syakir. Kalau kau membebaskan saya ini orang yang pandai berterima kasih. Saya akan ingat jasamu. Kau pernah membebaskan saya. Wa in kunta turida malan fasal. Ya. Kalau kau ingin, ya, harta, maka mintalah, kau akan berikan yang kau kehendaki. 3, kata Sumamah. Kalau kau bunuh saya, ingat, saya punya pasukan banyak. Kalau kau bebaskan saya akan pandai berterima kasih. Kalau yang ketiga kau minta harta, saya akan kasih. Rasulullah SAW pun meninggalkan dia. Satu hari pertama, tetap diikat. Hari kedua Rasulullah SAW datang lagi. Kata Rasulullah SAW, "Ma indak ya Sumamah?" Apa yang ingin kau sampaikan wahai Sumamah? Sumamah mengatakan cuma satu. Wa in tun'im ala syakir. Kalau kau bebaskan saya pandai berterima kasih. Dia sudah tidak bilang 3 lagi, cuma bilang apa? 1. Rasulullah SAW biarkan lagi. Besok lusanya Rasulullah SAW datang lagi. Ma indak ya Sumamah? Ya. Apa yang ingin kau sampaikan wahai Sumamah? Maka kata Sumamah, indi ma qultu laka. Saya menyampaikan apa yang telah aku sampaikan kepadamu kemarin-kemarin. Kata Rasulullah SAW, atliku Sumamah. Bebaskanlah Sumamah. Subhanallah, Sumamah dibebaskan. Kemudian dia pergi, dia mandi. Kemudian dia balik, dia ketemu Nabi. Dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Dia masuk Islam. Kemudian dia berkata, tidak ada wajah yang paling aku benci di atas muka bumi ini seperti wajahmu wahai Muhammad. Sekarang engkau adalah yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Tidak ada agama yang paling aku benci di atas muka bumi ini seperti agamamu wahai Muhammad. Sekarang jadilah agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Tidak ada negeri yang paling aku benci seperti negerimu wahai Muhammad. Maka jadilah negerimu ini adalah negeri yang paling aku cintai. Kenapa dia masuk Islam? Karena 3 hari diikat di Masjid Nabawi, tiap hari dengar ceramah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat para sahabat salat berjamaah, dengar lantunan Al-Qur'an, ya. Makanya kalau ada orang kafir nanti ikat di Masjid As-Saff mungkin 3 hari masuk Islam. Kalau 3 hari 1 minggu lah. Dengar ceramah tiap hari, siapa tahu masuk Islam. Sumamah inilah akhirnya dia pulang, dia berdakwah ke Bani Hanifah. Dia berdakwah ke Bani Hanifah, akhirnya banyak di antara mereka masuk Islam. Waktu sekitar tahun 9 Hijriah, ya, maka disebut dengan Amul Wufud, itu tahun di mana banyak orang-orang datang, berbagai macam kabilah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan Islam, untuk membaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kabilah Banu Hanifah. Mereka datang untuk membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama mereka Musailimah bin Habib Al-Kadzdzab. Namanya Musailimah bin Habib Al-Kadzdzab. Ya. Al-Hanafi dari Banu Hanifah. Maka Musailimah waktu datang bersama rombongan, waktu itu Musailimah tidak langsung bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia di luar menjaga barang-barang
rombongan, menjaga tunggangan-tunggangan rombongan, hewan-hewan rombongan. Maka kemudian yang lainnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membayat Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan bahwasanya masih ada salah seorang di antara kami yang tidak bisa hadir atau belum datang karena dia sedang menjaga barang-barang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ama innahu laisa bisyarrikum makanan." Ama innahu laisa bisyarrikum makanan. Sungguhnya Musailimah itu bukan orang yang paling buruk di antara kalian. Bukan orang yang paling buruk di antara kalian. Maksudnya Nabi mengatakan dia ini enggak datang karena ada urusan, dia menjaga barang-barang kalian, maka dia bukan orang yang buruk. Ya, bukan orang yang paling buruk di antara kalian. Setelah mereka pergi, ya, pulang. Kalau mereka pulang ke kabilah mereka, kabilah Banu Hanifah, ternyata sampai di sana Musailimah murtad dan dia mengaku sebagai nabi dan dia berkata, sungguhnya aku telah menyertai Muhammad dalam urusan kenabian. Bukan cuma dia saja yang menjadi nabi, aku pun telah diberi wahyu oleh Allah untuk menjadi nabi. Bukankah waktu kalian menyebut diriku kepadanya, Muhammad berkata, "Ama innahu laisa bisyarrikum." Bukankah Musailamah bukanlah orang yang paling buruk di antara kalian? Berarti saya yang paling mulia di antara kalian dan saya ini adalah nabi juga sebagaimana Muhammad. Dan Musailimah mengaku Rasulullah SAW adalah seorang rasul. Dia tidak mengatakan Muhammad bukan rasul, tidak. Dia mengakui Muhammad adalah seorang rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia mengatakan saya juga seorang rasul. Disebutkan dia pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW waktu lagi tidak ada. Ya. Kemudian dia ngobrol dengan salah seorang sahabat. Sahabat ini bertanya, "Ala tubai Rasulullah? Kenapa kau tidak membaiat Rasulullah untuk masuk Islam?" Kata Musailimah, "Ubayyuhu an yaj'ala lil amr min ba'dihi." Saya mau baiat Muhammad dengan syarat kalau dia sudah meninggal, saya yang jadi nabi gantian sama dia. Kemudian ya Rasulullah SAW mendengar pembicaraan tersebut dan dikabarkan kepada Nabi SAW. Waktu Rasulullah SAW lagi pegang siwak, kata Rasulullah SAW, "Ya Musailimah, wahai Musailimah, wallahi lau sa'altani hadzal uda ma ataituhu laka." Seandainya kau mau baiat saya dengan syarat minta siwak ini, saya tidak bakalan kasih. Apalagi minta jadi nabi setelahku. Akhirnya Rasulullah SAW tidak mau berbicara dengan Musailimah. Jadi dia sudah ngaku sebagai nabi tatkala Rasulullah SAW masih hidup. Ya. Taib, hadirin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Musailimah di zaman Nabi dia mengutus dua utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengutus dua orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh dua utusan tersebut. Isi surat tersebut kepada Nabi, "Min Musailimata Rasulillahi ila Muhammadin Rasulillah." Dari Musailimah utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah. Inni qad usyriktu fil amri ma'aka. Sungguhnya aku telah menyertaimu dalam masalah kenabian. Falana nisful ardi, bagi kami setengah bumi, walakum nisful ardi, bagi engkau juga setengah bumi. Au taj'ala liyal amri min ba'dik, atau kau menjadikan kenabian untukku setelah wafatmu. Ya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada dua orang utusan ini, "A antuma ala da'watihi?" Apakah kalian berdua ini mengikuti dakwahnya Musailimah? Faqala na'am. Kedua orang ini berkata, "Iya, kami percaya kepada Musailimah." Berarti mereka berdua murtad. Kata Nabi SAW, "Laula anna rusula la tuqtal laqataltukuma." Kalau bukan dalam aturan undang-undang kenegaraan bahwasanya utusan tidak boleh dibunuh, tentu saya telah membunuh kalian berdua. Kenapa kalian berdua telah apa? Telah murtad. Kemudian Rasulullah SAW membalas suratnya. Kata Rasulullah SAW, "Min Muhammadin Rasulillah ila Musailimah al-Kazzab." Dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah sang pendusta.
Ini pertama kali yang dibilang dia apa? Al-Kadzdzab, sang pendusta. Assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi. Sungguhnya bumi ini milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Surat tersebut dibawa ya oleh seorang sahabat, dibawa kepada Musailimah bernama Habib bin Zaid radhiyallahu anhu. Masih muda. Tatkala datang surat itu kepada Musailimah, dia marah karena Nabi mengatakan kepada Musailimah sang pendusta. Maka kemudian utusan Nabi ini ditawan oleh Musailimah. Kemudian dibelenggu oleh Musailimah. Kemudian Musailimah bertanya kepada sahabat ini, Habib bin Zaid radhiyallahu anhu, "Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah?" Apakah kau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am, kata dia iya. Kemudian dia bertanya lagi, "Atashhadu anni Rasulullah?" Apakah kau bersaksi saya utusan Allah? Kata sahabat ini, "Ana asam la asma'." Saya tuli enggak dengar. Dia tanya lagi, "Apa kau bersaksi Muhammad utusan Allah?" "Iya." "Saya Rasulullah?" "Saya tuli enggak dengar." Akhirnya dia marah, dia potong-potong itu sahabat radhiyallahu taala anhu, akhirnya mati syahid. Rasulullah SAW murka tatkala mendengar utusannya dibunuh oleh Musailimah. Ini melanggar peraturan undang-undang kenegaraan. Tidak boleh membunuh apa? Utusan. Tetapi Rasulullah SAW itu sedang disibukkan dengan berbagai macam urusan sehingga dia tidak bisa menyerang Musailimah Al-Kadzdzab, dan itu baru terjadi di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana Abu Bakar mengirim pasukan untuk menyerang Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah Al-Kadzdzab dia ngaku turun kepada dia surat-surat dari Al-Qur'an, dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum bisa baca dalam tafsir Ibnu Katsir dalam satu riwayat, ya. Tatkala turun surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya. Di antaranya Musailimah ketemu dengan Amr bin As radhiyallahu anhu. Kemudian Musailimah bertanya kepada Amr bin As, "Mada unzila ala sahibikum fi hadzal hin?" Apa yang diturunkan oleh Allah kepada kawan kalian Muhammad waktu-waktu sekarang ini? Kata Amr bin As, "Laqad unzila alaihi suratun wajizah balighah." Telah diturunkan kepadanya surat yang singkat dan sangat padat. Apa itu isi suratnya? Diturunkan kepadanya, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Kemudian Musailimah mikir sebentar. Kata dia, kemudian dia angkat kepalanya seakan-akan baru turun wahyu. Dia berkata, "Laqad unzila alayya mithluha." Telah diturunkan kepadaku juga semisal surat itu. Apa itu suratnya? Kata dia, "Ya wabar, ya wabar, innama anta udhunani wa sadar." Yang artinya, wahai marmut, sesungguhnya engkau adalah dua telinga dan dada. Pokoknya ngawur lah. Kata dia, "Menurut ente bagaimana?" Kata dia, "Wahai Musailim, sungguhnya kau tahu bahwasanya aku ini tahu engkau adalah pendusta. Kau tahu, aku tahu engkau pendusta." Tetapi demikianlah, mereka punya ta'assub kabilah. Kenapa mereka semua beriman kepada Musailimah? Karena antara kabilah Musailimah berujung kepada kabilah Rabi'ah. Adapun kabilahnya Bani Hashim, Rasulullah SAW atau Quraisy kembali kepada Mudhar. Dan dua kabilah ini sering bertikai sejak dulu. Sehingga orang-orang Arab Badui berkata, ya, "Walakin kadzabu Rabi'ah ahabbu ilaina min sadiqi Mudhar." Pendusta dari kabilah Rabi'ah lebih kami cintai daripada orang jujur dari Rabi'ah, dari kabilahnya Muhammad. Intinya mereka membenarkan Musailimah sebagai nabi karena ada hawa nafsu. Ada hawa nafsu. Lagi pula Musailimah kasih syubhat. Dia mengatakan Muhammad memang nabi, tapi saya juga apa? Saya juga nabi. Ya. Oleh karenanya nanti peperangan melawan mereka sangat susah. Karena pasukan Khalid bin Walid ingin mati syahid, mereka juga ingin mati syahid karena membela nabi palsu. Tidak ada peperangan yang paling berat dia hadapi oleh Khalid bin Walid seperti melawan pasukannya Musailimah. Bahwasanya pasukannya benar-benar luar biasa. Ya, sampai mereka ditangkap 60 orang, dibunuh satu persatu untuk kembali kepada Islam, tidak mau. Mereka rela mengatakan beriman bahwasanya Musailimah adalah nabi. Karena mereka yakin Musailimah adalah nabi. Sehingga mereka nekat mati, menurut mereka mati syahid untuk membela siapa? Musailimah Al-Kadzdzab.
Karena mereka punya syubhat. Nabi bukan cuma satu, ada nabi yang lain. Ya. Quraisy punya nabi, kita juga punya nabi. Kenapa harus bertempur nabi-nabi tersebut? Baik. Hadirin yang hadirat subhanahu wa ta'ala. Ya. Di antaranya juga surat yang diturunkan kepada Musailimah. Al-fil mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu dzambun wabil, wa khurtum tawil. Artinya gajah. Apa itu gajah? Tahukah Anda apa itu gajah? Gajah itu telinganya lebar, hidungnya panjang. Apa maksudnya? Inna dzalika min khalqi rabbina laqalil. Sungguhnya ini adalah salah satu ciptaan Tuhan kita yang masih sedikit, ya. Kemudian di antara surat yang turun kepadanya, surat Qadab, ya. Tadi surat Al-Fil, ya, sekarang surat Qadab. Ya Dhifda binta Dhifda'ain naqima tanqin nisfuka fil ma' wa nisfuka fit tin lal ma'atu kaddirin wala syarabu tamna'in. Pakai ta'awudz atau tidak dibaca? Enggak perlu, ya. Yang artinya wahai kodok, putri 2 ekor kodok. Setengahmu di air, setengahmu di tanah, ya. Jadi hewan barmai, ya. 2 alam. Di antara surat yang diturunkan kepada juga surat At-Tahinat. At-Tahinat artinya alat penggiling biji-bijian. Wat-Tahinati tahna, demi alat penggulung biji-bijian, penggiling biji-bijian. Wal ajinati ajna, dan demi wanita-wanita yang membuat adonan makanan, adonan roti. Wal khabisati khubza, dan demi para wanita yang membakar roti. Pikirannya makanan. Wasaridati sarda, dan demi sarid. Ya, ini pikirannya kayak gitu. Wallaqimati laqma, dan demi wanita-wanita yang makan roti tersebut. Kemudian di antara surat yang turun surat Asy-Sya, surat kambing. Bunyinya wasyati wa albaniha, demi kambing dan susu-susunya. Wa ajabuha sudu wa albanuha, dan yang paling bagus di antara kambing yang berwarna hitam dan susu-susunya. Wasyati sauda, demi kambing yang hitam. Wal labanil abyad, demi susu yang putih. Sudahlah, ya. Masih mau dengar? Taib. Abu Bakar As-Siddiq pertama kali mengirim pasukan, dia mengirim pasukan dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu taala anhu untuk menyerang Musailimah Al-Kadzdzab, Banu Hanifah, ya. Akan tapi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, jangan segera engkau menyerang. Tunggulah bantuan yang datang dari Syurahbil bin Hasanah. Tunggu, jangan dulu perang. Tetapi Ikrimah bin Abi Jahal, dia tidak patuh kepada Abu Bakar. Dia semangat ingin segera bertempur, mau mati syahid, mau perang. Padahal pasukan Musailimah sangat banyak. Disebutkan 90.000 pasukan. Sementara mereka cuma 4.000 atau 5.000. Namun dia tidak peduli, akhirnya dia stajil, terlalu tergesa-gesa, akhirnya dia pun menyerang. Akhirnya Ikrimah pun kalah, pasukannya kalah. Kemudian akhirnya Ikrimah mau pulang ke arah kota Madinah, maka Abu Bakar kirim surat, jangan kau ke Madinah, pergilah ke Yaman. Kenapa? Kalau Ikrimah pulang dengan kekalahan menuju kota Madinah, ini akan menjadikan gentar kaum muslimin. Berarti pasukannya Musailimah hebat-hebat. Dan Abu Bakar tidak ingin kaum muslimin gentar dengan pasukannya Musailimah. Maka disuruh Ikrimah bergabung ke pasukan yang lain, ke negeri Yaman, suruh pergi ke sana. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ngirim pasukan kedua, dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah. Disampaikan juga oleh Syurahbil, jangan kau menyerang sampai datang bantuan. Berangkatlah mereka, mungkin 3.000, 4.000 orang, 5.000 orang menuju ke Banu Hanifah. Sampai di sana dia menunggu, dia melihat pasukan Banu Hanifah lagi kecapean berperang melawan pasukannya Ikrimah. Ini kesempatan mereka lagi lemas. Akhirnya dia pun beristihad, akhirnya dia berperang lagi, akhirnya kalah lagi. Kalah lagi. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq kirim surat kepada siapa? Khalid bin Walid. Ada masalah Khalid bin Walid, segera gabung. Akhirnya Khalid bin Walid berangkat, datang, kemudian menuju ke tempat Banu Hanifah dan bergabung dengan pasukan yang lain, sehingga kalau tidak salah jumlah pasukan mereka sekitar 18.000 kalau tidak salah, ya. Lebih dari 10.000, sementara yang dihadapi adalah sekitar 10.000 atau 90.000, sekitar 90.000.
Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara strategi yang disampaikan oleh Khalid dalam Ma'rakatul Yamamah, ya. Khalid bin Walid menyuruh agar masing-masing kabilah berkumpul sendiri-sendiri. Ya. Karena dalam pasukan tersebut ada juga orang-orang yang baru masuk Islam. Sehingga dia memandang semangat Islam saja mungkin kurang cukup, harus ditambah dengan semangat yang lain. Semangat apa? Semangat kesukuan. Maka Khalid bin Walid membagi pasukan untuk kembali kepada masing-masing kabilah, dan Khalid mengatakan biar kita tahu di mana kekalahan, sebab kekalahan dari kabilah yang mana. Sehingga Muhajirin berkumpul dengan Muhajirin, Ansar dengan Ansar, kabilah ini dengan kabilah ini. Sehingga masing-masing akan ada tidak mau malu, tidak mau kalah. Pokoknya kita harus menang, karena kalau kalah dari sisi kita mempermalukan kabilah kita. Jadi kata para ulama, Khalid bin Walid menambahkan semangat Islam dengan semangat apa? Kesukuan. Tatkala dibagi seperti ini taktiknya Khalid bin Walid, akhirnya mereka semangat luar biasa. Mereka semangat luar biasa. Namun peperangan sangat luar biasa. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat Khalid bin Walid bertemu dengan salah seorang dari mereka, naik kuda bertemu dengan Khalid, kemudian bertempur sampai tikam-tikaman, sampai luka-lukaan dua-duanya. Ya. Ya. Dan begitu kuatnya mereka bertempur. Terjadi pertempuran luar biasa. Ya. Akhirnya mereka kalah, dari Banu Hanifah kalah. Kemudian Musailimah Al-Kadzdzab ini bin Habib Al-Kadzdzab kabur, kemudian masuk ke sebuah benteng yang disebut dengan Al-Hadiqah. Benteng tersebut sangat tinggi, pagarnya sangat tinggi. Mereka semua masuk dalam situ. Dan kaum muslimin susah untuk menyerang mereka. Susah untuk menyerang mereka. Bagaimana menyerang mereka sementara mereka sudah masuk dalam benteng mereka? Akhirnya ada seorang sahabat punya ide yang luar biasa, namanya Al-Bara' bin Malik. Al-Bara' bin Malik ini Nabi pernah berkata, ya, ruba ash'ad akbar la yu'ba bihi law ista'dzana la yu'dzan lahu law aqsama 'ala Allah la abarrahu law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Bisa jadi ada seorang, betapa banyak orang yang rambutnya semerawut, ya, kemudian penuh dengan debu, tidak dipandang, kalau minta izin tidak diizinkan. Tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah akan dikabulkan doanya. Di antaranya kata Nabi Al-Bara' bin Malik. Al-Bara' bin Malik ini kemudian punya ide. Karena benteng mereka tertutup, kata Al-Bara' bin Malik, wahai para sahabatku, lemparkan saya dalam apa? Dalam di balik tembok tersebut, saya akan buka dari dalam. Di dalam ada puluhan ribu orang. Mereka bilang jangan, kata dia lempar saja. Ini ide gila, tapi tidak ada jalan lain kecuali begitu. Ya. Mungkin dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia yakin dengan hal tersebut. Akhirnya dipasang baju besi, kemudian dibuat semacam ketapel, kemudian dilemparkan ke atas. Akhirnya dia masuk dari dalam. Di dalam dulu ada puluhan ribu. Kemudian dia berusaha membuka pintu atau pagar dari benteng tersebut. Tentu berapa tikaman masuk ke tubuhnya, puluhan mungkin. Tapi akhirnya dia berhasil dan dia tidak meninggal dunia. Setelah benteng terbuka baru kemudian kalahlah mereka. Ya. Kisah ini dijadikan dalil tentang bolehnya bunuh diri, tapi ini dalil yang salah. Kenapa? Karena bunuh diri seorang bunuh dirinya. Ini dia tidak ingin mati, dia ingin membuka meskipun akibatnya bisa meninggal dunia, tapi dia tidak membunuh diri sendiri. Beda kalau orang kemudian nembak diri sendiri atau ngebom diri sendiri, itu kasusnya berbeda. Ini tidak, dia ditikam sama orang, meskipun akhirnya dia mungkin meninggal dunia. Kenyataannya dia tidak meninggal dunia. Kenyataannya dia tidak meninggal dunia. Akhirnya setelah benteng terbuka, kaum muslimin masuk, akhirnya kalahlah mereka, terbunuhlah banyak di antara mereka, di antaranya Musailimah Al-Kadzdzab, dibunuh oleh Wahsy. Wahsy inilah yang telah membunuh Hamzah radhiyallahu taala anhu. Wahsy, ya. Waktu dalam perang Uhud, dia membawa hirbahnya dan dia dijanjikan kalau kau berhasil membunuh Hamzah, kau akan merdeka. Maka dia pun bunuh Hamzah. Setelah itu dia masuk Islam. Wahsy ini masuk Islam. Kemudian beberapa tahun berikutnya dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu melihat dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Law istata'ta alla turiyani wajhak faf'al." Kalau kau mampu tidak menampakkan wajahmu kepada aku, lakukanlah wahai Wahsy. Bukan Nabi tidak maafkan dia, tapi Nabi jadi sedih ingat siapa? Hamzah. Kalau lihat Wahsy, Nabi ingat kepada Hamzah, dan itu menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Wahsy merasa bersalah. Maka waktu dia mendengar terjadi peperangan ini, dia ikut juga dalam peperangan tersebut. Dan dia bawa hirbah, tombak yang pernah dia gunakan untuk membunuh Hamzah.
Maka kemudian dia mengeser Musailimah al-Kadzdzab. Kemudian dia lempar dari jauh, akhirnya tombak tersebut masuk ke dada Musailimah, tembus ke belakang. Kemudian datang seorang sahabat yang kemudian menyembelih kepala Musailimah. Kata Wahsy, "La in ana qataltuhu laqad qataltu khairan nasi wa syarran nas." Kalau saya yang berhasil membunuh Musailimah, sungguhnya aku telah membunuh orang terbaik yaitu Hamzah, dan aku telah membunuh orang terburuk yaitu siapa? Musailimah. Dia balas kesalahannya dengan membunuh siapa? Nabi palsu tersebut. Maka selesailah perang Ma'rakatul Yamamah. Taib. Kita lanjutkan perang yang lain. Perang yang dikenal dengan Ma'rakat Dzatis Salasil atau Ma'rakat Kazimah. Perang Ma'rakat Dzatis Salasil. Salasil artinya rantai. Artinya rantai. Kenapa dikatakan perang yang berantai? Karena dalam peperangan tersebut orang-orang Persia mereka merantai diri mereka supaya tidak boleh ada yang lari. Supaya bertempur sampai titik tidak ada penghabisan. Sehingga kalau mau lari terantai. Maka mereka saling merantai di antara mereka. Maka dikenal dengan perang Dzatus Salasil, yaitu perang berantai. Perang ini terjadi pada tahun 12 Hijriyah. Perang dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Diperintahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu agar Khalid bin Walid memerangi Persia. Maka Khalid bin Walid berjalan menuju Irak, ya. Dan waktu itu Irak dipimpin oleh panglima Persia bernama Hurmuz. Waktu Khalid mulai datang, Khalid kirim surat kepada Hurmuz. Sebelum dia memerangi Hurmuz. Isi suratnya, "Amma ba'du, fa aslim taslam." Masuklah Islamlah engkau wahai Hurmuz, maka kau akan selamat. Awi taqid li nafsika wa qaumika dhimmah wa aqrir bil jizyah. Atau kalau kau tidak masuk Islam, silahkan kau hidup di bawah naungan negara Islam tapi harus bayar jizyah. Wa illa fala talumanna illa nafsak. Kalau kau tidak milih ini atau itu, tidak mau masuk Islam, tidak mau bayar jizyah, maka jangan kau cela kecuali dirimu sendiri. Faqad ji'tuka biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbul hayat. Sungguhnya aku telah mendatangkan kepada engkau satu kaum, pasukanku, yang mereka mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Ini goyang juga Hurmuz. Surat ancaman. Jadi begitu caranya. Jadi sebelum datang sudah ketakutan terlebih dahulu. Kirim surat oleh Khalid bin Walid. Akhirnya Hurmuz emosi. Maka dia minta bantuan kepada Kisra agar datangkan pasukan yang banyak. Datanglah pasukan yang banyak, ya, untuk melawan pasukan Khalid bin Walid, ya. Kemudian perjanjiannya peperangan di suatu tempat namanya Kazimah. Kazimah adalah suatu tempat di sebelah utara negara Kuwait sekarang. Sebelah utara negara Kuwait. Azan kah? Belum, ya. Maka kemudian berangkatlah mereka, dan mereka dikenal dengan memiliki alat-alat pertempuran yang hebat. Mungkin bom, mungkin apa, mungkin pokoknya alat-alat berat banyak. Pasukan banyak. Sampai rantai aja mereka bawa. Maka Hurmuz semangat, maka dia bawa pasukannya menuju ke Kazimah. Waktu Khalid tahu mereka menuju ke Kazimah, Khalid jalan pelan-pelan, tidak sampai di luar, biar mereka sampai di luar. Begitu mereka sampai di luar, mereka sudah pasang siaga, sudah pasang persenjataan. Khalid belok ke tempat yang lain. Pergi ke tempat yang lain, tempat tersebut, ya, namanya Al-Hufair. Kaum muslimin semuanya pergi ke daerah Al-Hufair. Akhirnya Hurmuz kaget, waduh, ternyata Khalid pergi ke tempat lain. Ayo kita berangkat. Pasukannya berangkat lagi, dan itu setengah mati bagi mereka, ya. Karena ngangkat persenjataan, barang-barang berat, sudah nunggu siap perang, tahu-tahu ternyata pasukan pindah ke tempat lain. Mereka berangkat lagi menuju ke Hufair. Khalid bin Walid jalan pelan-pelan. Mereka sampai dulu ke Hufair. Sampai sana Khalid belok lagi ke Kazimah. Sudah bawa barang-barang berat-berat, sampai sana ternyata Khalid bin Walid tidak ada. Hurmuz mengatakan, "Ayo kita balik lagi ke Kazimah." Sudah, mereka udah KO, ya, bawa barang-barang banyak berat-berat. Sebelum bertempur sudah KO terlebih dahulu. Kemudian mereka balik lagi ke Kazimah. Azan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang ma'rakat Dzati Salasil, peperangan berantai ya. Jadi tadi kita sebutkan bagaimana strategi Khalid yang luar biasa radhiyallahu ta'ala anhu untuk memanfaatkan titik kelemahan orang-orang Persia yang di mana mereka tatkala berperang membawa peralatan perang yang begitu banyak, sehingga mereka sudah pergi menuju ke Kazimah, kemudian ternyata Khalid memutar jalur menuju Hufair. Akhirnya mereka semangat menuju Hufair. Khalid berjalan dengan pelan-pelan supaya mereka sampai duluan. Sampai di sana mereka sudah menurunkan segala persenjataan mereka. Ternyata Khalid muter balik lagi haluan. Akhirnya mereka pun balik lagi ke Kazimah dengan membawa peralatan yang begitu banyak menuju ke Kazimah, dan ini tentunya sangat melelahkan pasukan Persia. Ini sengaja dilakukan oleh Khalid karena musuh tidak berimbang, jumlah mereka sangat banyak. Akhirnya Hurmuz dengan semangatnya sampai terlebih dahulu ke Kazimah. Begitu sampai ke Kazimah, dia langsung menguasai sumber air yang ada di Kazimah dengan harapan agar kaum muslimin tidak bisa minum dan mereka akan kehausan dan akan kalah dalam pertempuran. Khalid sadar bahwasanya, radhiyallahu anhu sadar bahwasanya Hurmuz dan pasukannya Persia telah menguasai mata air. Maka tatkala itu Khalid berkhutbah di hadapan pasukannya dengan berkata, "Ala inzilu wa huttu asqalakum thumma jaliduhum 'alal ma'." Turunlah kalian ya dan letakkan seluruh peralatan perang kalian ya, kemudian lawanlah mereka dengan sungguh-sungguh untuk menguasai sumber air. Fala amri la yasiranna al-ma'u li asbaril fariqain wa akramil jundain. Sungguh demi Allah bahwasanya air tersebut akan dimiliki oleh pasukan yang paling sabar dan pasukan yang paling mulia. Kondisi ini membuat para sahabat semakin semangat untuk memerangi orang-orang Persia. Maka tatkala itu Hurmuz pun menyuruh pasukannya untuk saling mengikat di antara mereka agar mereka tidak kabur dalam peperangan. Setelah itu terjadi duel antara Khalid bin Walid melawan Hurmuz. Dan Hurmuz dia main curang. Dia berkata kepada anak buahnya, kalau Khalid datang, seranglah dia dengan tiba-tiba. Ya. Padahal duel harusnya 1 lawan 1, namun dia curang. Ya. Alhamdulillah ternyata ada sahabat yang bernama Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi yang dalam pasukan Khalid bin Walid. Dia sadar akan hal tersebut. Dan dia mengetahui bahwasanya Hurmuz ternyata bermain curang. Tatkala akan terjadi duel antara Khalid dengan Hurmuz, tiba-tiba ada pasukan Hurmuz yang ingin menyerang Khalid, maka dihadang oleh Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi dan akhirnya dibunuhlah pasukan tersebut, dan akhirnya Hurmuz dibunuh oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Setelah itu terjadi pertempuran dan akhirnya kalahlah pasukan Persia. Mereka sampai akhirnya banyak terbunuh di antara mereka, sebagian mereka lari terbirit-birit ya karena tidak bisa berhadapan dengan pasukan kaum muslimin. Ini di antara dua peperangan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tadi ada satu poin yang saya lupa ya. Tatkala Khalid bin Walid sudah berjalan dengan pasukannya menuju ke Banu Hanifah waktu melawan Musailimah Al-Kadzdzab, ternyata ada pasukan juga Nabi Sujah, Nabi perempuan ya, datang juga untuk menyerang Musailimah Al-Kadzdzab dengan bawa pasukan juga puluhan ribu. Ya. Ternyata Musailimah Al-Kadzdzab mau diserang dari dua pasukan, dari kaum muslimin Khalid bin Walid dan juga diserang oleh nabi baru, nabi perempuan, Nabiyah ya. Akhirnya Musailimah bingung, dia enggak mungkin melawan dua-duanya. Akhirnya dia mengetahui bahwasanya nabi perempuan tersebut Sujah bermarkas di dekat dengan tempat mereka, maka dia pun pergi dengan beberapa orang atau sekitar 40 orang menuju ke nabi perempuan tersebut untuk mengadakan perundingan. Maka bertemulah antara Musailimah nabi palsu laki-laki dengan Sujah nabi palsu perempuan. Mereka berdiskusi. Maka Musailimah bertanya, "Kenapa ente ke sini?" "Kenapa wahai nabi Anda menyerang kami?" Kata nabi perempuan tersebut, "Sungguhnya telah turun ayat kepadaku. Allah perintahkan aku untuk menyerang kalian. Kenapa? Karena kota Madinah lebih mudah diserang daripada kalian. Kalian lebih susah, maka kalian harus diserang terlebih dahulu."
Sebelum mereka ngobrol, mereka diskusi dulu ya. Kata Musailimah, apakah kau nabi? Kata Sujah, iya saya nabi perempuan. Apa kau nabi? Saya juga nabi. Taib, apa ayat yang turun kepadamu? Yang laki-laki dulu lah baca. Akhirnya Musailimah baca ayat turun. Kata Sujah, iya kau nabi. Terus ayat turun sama kamu? Dia baca, oh kamu juga nabi perempuan. Kita sama-sama nabi. Terus kenapa kau serang kami? Ya karena Allah suruh kita serang kamu. Intinya akhirnya mereka terjadi perundingan di antara mereka berdua. Kata Sujah, boleh saya tidak menyerang kalian dengan syarat berikan setengah hasil panen kalian kepada kami. Baru kami akan pergi. Musailimah bingung, ini repot ini. Dia tidak mau kehilangan harta, diambil oleh nabi perempuan ini. Akhirnya dia bilang, bagaimana saya punya tawaran lain? Bagaimana kalau saya kawin dengan kamu? Nabi nikah dengan nabi, kan keren kan? Bagaimana kalau saya nikah dengan kamu? Kata Sujah, sebentar, saya tunggu ayat dari Allah. Ternyata, oh ya, tidak apa-apa, Allah menyetujui, silakan. Sudah, kita nikah biar kekuatan kita semakin banyak. Akhirnya Sujah ini gembira, dia pulang ke anak buahnya, dia bilang, saya akan nikah dengan Musailimah. Akan terjadi pernikahan besar antara nabi perempuan dengan nabi laki-laki. Anak buahnya bilang, Bu Nabi, tunggu dulu, maharnya apa? Kenapa tidak disebut maharnya? Oh iya, maharnya lupa. Tanya kepada Musailimah, Musailimah, maharnya apa? Bingung, kasih mahar apa ini nabi perempuan? Bilang aja sama mereka, saya telah gugurkan sholat asar, sholat isya sama sholat subuh. Nggak usah sholat, itu mahar saya. Intinya dilaporkan mahar terburuk ya. Karena mereka masih mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi dan mereka tahu sholat 5 waktu. Kata dia 2 sholat saya gugurkan. Sholat isya sama sholat apa? Subuh. Ya sudah, sholat 3 waktu aja. Akhirnya berunding. Kata Sujah, ya sudah kita nggak usah nikah. Sudah sini setengah apa? Setengah hasil panenmu. Akhirnya Musailimah setuju, maka nabi perempuan tersebut pergi dengan pasukannya. Baru kemudian terjadi perang antara Musailimah dengan Khalid ibn al-Walid. Ya. Ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Masih ada perang Yarmuk tapi sangat panjang. Mudah-mudahan bisa diceritakan pada kisah yang lain. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Anda pernah baca kisah ketika Khalid diutus oleh Nabi untuk menghancurkan patung Uzza. Ya benar. Ini kalau tidak salah setelah Fatu Makkah ya, Khalid bin Walid diutus oleh Nabi untuk menghancurkan patung Uzza. Setelah dihancurkan, maka Nabi bilang, kau belum menghancurkan Uzza. Ternyata ada jin perempuan, wanita perempuan yang menghuni di patung tersebut, kemudian dipenggal oleh Khalid bin Walid. Sehingga dijadikan oleh sebagian ulama bahwasanya terkadang patung itu ditempati oleh jin. Patung ditempati oleh jin ya. Makanya di sebagian negeri kita dapati sebagian patung sudah disarungi, sebagian belum disarungi. Disarungi itu biasanya sudah ada tempatnya katanya. Sudah ada yang menghuninya ya. Bukan yang sudah disarungi berarti sudah disunat, yang belum disunat. Yang disarungi katanya sudah ada penunggunya ya. Jadi ternyata memang syaitan atau jin-jin senang menempati benda-benda seperti itu ya, patung-patung tersebut. Ya, ini di antara dalil yang disebutkan tentang kisah Khalid membunuh Al-Uzza. Wallahu alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada pertanyaan hari ini ya, Masya Allah. Pertanyaannya apa? Cerita tentang sejarah perbuatan Islam, tapi satu sisi ada ayat di Al-Baqarah 256 la ikraha fiddin, itu gimana jadi konteks? La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam Islam, sungguh telah jelas kebenaran dari kebatilan. Ini ada beberapa tafsiran. Di antaranya yang mengatakan ayat ini mansuh. Ayat ini mansuh dengan adanya peperangan. Ada yang mengatakan ayat ini maksudnya Islam sudah jelas. Ngapain masuk Islam dengan penuh keterpaksaan? Hak sangat jelas dibandingkan dengan kebatilan ya. Jadi bukan berarti seorang bebas tidak beragama ya. Tapi seandainya negara Islam sudah kuat, maka Islam harus tersebar di seluruh alam semesta. Harus tersebar di seluruh alam semesta. Maka tidak ada pilihan kecuali masuk Islam atau tinggal dalam
Islam, negara Islam, tapi bayar jizyah, sehingga berlaku juga ayat ini dalam tafsiran yang lain, ikraha fid din, yaitu tidak ada paksaan. Boleh kau tidak masuk Islam tapi bayar jizyah. Tapi bayar jizyah. Jadi ayat ini beberapa tafsir. Saya katakan yang pertama ada yang mengatakan mansukh ayat ini karena dimansuhkan dengan ayat-ayat perang. Yang kedua maksudnya Islam sudah sangat jelas, makanya setelah itu Allah berkata la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam Islam, dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh jelas kebenaran dibanding dengan apa? Kebatilan. Orang masuk Islam tidak perlu dipaksa karena sudah jelas. Islam itu sangat jelas. Kebenaran jelas, kebatilan juga jelas. Yang ketiga maksudnya tidak ada paksaan, silakan kau pilih masuk Islam atau bayar jizyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian saja. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.